Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pagi ini dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat di materi ke 9, 10 itu yaitu eh, yang seharusnya kemarin kita membawakan materi sinkronus tapi ada kendala teknis. Eh, Alhamdulillah telah hadir Pak Irwan sebagai narasumber dan Bu Kabit sebagai moderator sebentar. Izin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bu Kabit untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam warahmatullah. salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Irwan selaku fasilitator pengadaan barang dan jasa. Salam jumpa Pak. Ya Bu, Dan mohon yang saya maaf ini saya hormati punya para laptop peserta. ini, tidak ada Ya, kameranya. iya, Ya, saya silakan. tidak bisa lihat mukanya Pak Irwan. Yang saya hormati Nanti para saya pakai dari peserta. HP yang kameranya. Iya, yang saya hormati para peserta pelatihan PBJ level 1 angkatan ke-12. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu pada kegiatan yang seharusnya kemarin sinkronus tapi hari ini kita laksanakan. Saya tidak berpanjang lebar, yang saya berharap eh, bapak-bapak dan ibu-ibu peserta pelatihan bisa mengikuti jadwal-jadwal yang telah kami tentukan agar bisa mengikuti UKOM nanti. Saya berharap semuanya sehat. Dan untuk tidak mengurangi rasa hormat saya, mungkin saya persilakan pada Pak Irwan untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini sebelumnya eh, laptop saya ini rupanya tidak ada kameranya. Kameranya. Baru saya lihat ini. Karena laptop yang saya pakai biasanya rusak. Jadi saya pakai laptop. Rupanya tidak ada kameranya. Oh, Siap, bisanya juga tidak ada kameranya laptop sekarang ya. siap, siap. Waduh. Ya, yang saya hormati ya Ibu Kabit, PKT BPSDM, Bapak Hos, yang baik hati. Sorry Pak, kemarin ada miskomunikasi juga, kemudian ada disuruh mendadak sama pimpinan ini Siap, siap. untuk melaksanakan sesuatu, jadi tidak bisa. Jadi sekali lagi mohon maaf. Kemudian peserta eh, yang pagi hari ini mudah-mudahan sehat semuanya. eh, Dapat mengikuti kegiatan kita yaitu pelatihan PBJ eh, level 1. Mudah-mudahan lah. Jadi hari ini kita melakukan namanya sinkronos, yaitu diskusi tentang materi-materi yang sudah dipelajari secara mandiri. Mungkin kalau ada hal-hal yang mungkin kita bisa diskusikan, kemudian ada yang belum dipahami, nanti kita bisa berdiskusi di sini. Karena memang pengadaan barang dan jasa ini tidak hanya menghafal sebenarnya, tapi memang harus dipahami. Karena kalau menghafal bisa saja dia punya soal nanti itu jawabannya itu mirip-mirip, ya hampir hampir sama, hampir sempurna dia punya kesamaan atas jawaban antara poin A sampai biasa poin D. Nah, perlu pemahaman di sini agar supaya pada saat menjawab soal-soal nanti tidak apa namanya tidak hanya hanya dihafal, tapi betul-betul harus dipahami. Mungkin kita langsung saya akan screen dulu. Bentar, saya share dulu. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Ini. Bentar.
Oke, nama saya Irwan, yaitu salah satu fasilitator nasional pengadaan barang jasa untuk level 1, 2, dan 3. Jabatan sekarang ini sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa KPBJ Provinsi Sulawesi Tengah. Itu eh, pernah dulu saya itu dari pengadaan barang jasa itu sejak dari tahun 2013. Itu di Kota Palu. Tapi sebenarnya saya waktu di rumah sakit itu sudah berkecimpung di pengadaan itu dari 2005 sejak CPNS. Nah, ini ada beberapa sertifikat keahlian itu narasumber, kemudian eh, sebagai advisor juga saya memiliki sertifikat kontrak manajemen spesialis, asesor kompetensi pengadaan barang jasa, sebagai mediator juga. Sekarang ini yang dipegang itu saya eh, apa namanya mediator di LPS LKBP, salah satu mediatornya. Kemudian sebagai advisor juga. Ini beberapa sertifikat yang saya sudah dapatkan, pendamping kontrak sebagai petugas K3 konstruksi. Nah, ini juga penyuluh anti korupsi. eh, itu beberapa yang eh, sertifikat yang sudah saya ikuti. Mungkin kita langsung ke materi. Nah, ini apa namanya sinkronos pelatihan kompetensi PBJ level 1. Nah, sekarang ini kita akan nanti kita akan membahas satu-satu tentang ada 6 kompetensi, yaitu kompetensi apa namanya eh, aduh modul 1 itu adalah pengantar pengadaan barang jasa, modul 2 adalah perencanaan pengadaan barang jasa, yang ketiga adalah melakukan pemilihan penyedia barang jasa, kemudian yang keempat adalah jenis kompetensi mengelola kontrak. Yang kelima adalah kompetensi mengelola penyedia secara swakelola. Kemudian yang keenam adalah pengantar manajemen rantai pasok. Nah, ini 6 modul ini yang mungkin kalau ada nanti kita mungkin bisa bahas masing-masing kalau ada yang tidak apa namanya belum dipahami secara mendalam. Nah, ini kompetensi pertama itu modul pertama pengantar pengadaan dan jasa ada 12 indikator yang dipelajari. Saya rasa Bapak Ibu sudah apa namanya sudah mempelajari secara mandiri. Yang pertama definisi PPJ, ruang lingkup, tujuan, kebijakan, prinsip, etika, aspek hukum, pelaku PBJ, peran usaha kecil, penggunaan produk dalam negeri, pengadaan berkelanjutan, PBJ secara elektronik, sumber daya manusia, pengawasan, pengaduan, dan sanksi. Jadi ini sebenarnya nantinya ini bisa kita buka buku sebenarnya di dalam ujian itu. Cuman tidak akan sempat lagi kalau kita eh, langsung membuka mencari misalnya PBJ secara elektronik. Nah, makanya kalau ada modul yang diberikan itu, modul itu ditempel-tempel ini yang biasa kita pakai ada yang warna-warni itu. Jadi pada saat kita membaca soal itu langsung bisa dibuka. Nah, untuk modul 1 ini, apakah ada yang mau didiskusikan di sini? Yang 12 ini, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ini.
Ada atau memang apa? Apakah sudah dipahami atau bagaimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Irwan. Mungkin untuk yang modul satu, eh, mungkin dengan juga modul-modul yang lain, kami ingin mendapatkan eh, kalau diterangkan secara kasuistis itu seperti apa. Bisa mungkin untuk modul satu ini seperti maksudnya hubungannya dengan pengadaan barang dan jasa dalam kasusnya seperti apa dalam rantai pasok. Yang modul satu ya Pak. Iya, ini modul satu nih, modul satu ya. Ini nih. Iya. Nah, ini apa kalau di sini ini masih pengantar pengadaan barang jasa definisi yang dibahas di dalam situ. Nanti untuk pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan itu memang nanti lebih banyak kasus dia. Nah, kalau ini definisi pengadaan ini ini yang harus ditahu nih definisinya apa. Nah, definisinya itu ya seperti ini. Jadi nanti kalau ada soal nanti bahwa pengadaan barang jasa itu adalah yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Nah, yang dibiayai itu dari APBN, APBD. Ya, itu yang harus diingat. Berarti yang diingat itu kata kuncinya itu adalah kementerian, lembaga, perangkat daerah, dananya dari APBN atau APBD. Nah, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Nah, ada yang tahu enggak identifikasi kebutuhan itu dari mana? Bisa dilihat ini ya, anunya, ininya. Ada yang tahu identifikasi kebutuhan dari mana ini? Sejak kapan? Di mana ini dibuat ini identifikasi Pada kebutuhan? proses perencanaan, Pak. Maaf, Iya, apa Pak? Di bicara Pak di ini pada proses perencanaan pengadaan barang jasa, Pak. pada saat proses, Proses perencanaan, Pak. nah, itu di bulan-bulan berapa itu? Nah, untuk anggaran 2027 itu kapan itu dimulainya? Tahun minus satu, Pak. Kita sudah mulai mengidentifikasi kebutuhan, kemudian dengan menyiapkan anggaran sesuai dengan kebutuhannya, Pak. Ya, ya, itu betul. Dengan Pak siapa nih? Dari mana Pak? Ibrahim UPT PMSB di Sebunak, Pak. Oh, di Punak. Oh ya, Eh, Pak Neng ya, kadisnya. Iya, Pak. Pak Neng, kadisnya. Iya, iya. Jadi betul tadi secara anunya identifikasi itu, identifikasi kebutuhan itu pada saat kita membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa, tepatnya itu adalah pada saat penyusunan RKA yang akan untuk di 2027 itu sudah dilaksanakan di 2026 ini. Ini udah lama lagi kita sudah buat ini. Ada yang sudah biasa dari Biro Pengadaan itu ada pendampingan, ada DES, namanya DES Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Nah, di dalamnya itu ada identifikasi kebutuhan, ada format yang biasa kita bagikan itu, nah itu yang diisi. Nah, itu mulai dari situ. Nah, itu memahaminya seperti identifikasi kebutuhan itu dilakukan pada saat perencanaan pengadaan barang jasa yang akan dilakukan pada saat penyusunan RKA. Sampai dengan serah terima pekerjaan ini di mana nih? Pada saat kapan ini? Ada yang ada yang tahu ini?
Tapi Iya, Pak ya, Karo, kalau untuk Ibu. serah terima hasil itu pada saat kan kita memeriksa dulu kesesuaian Ah, pekerjaan fisik atau barang dan ya. menerbitkan berita acara serah terima BAST pekerjaan Hmm. Dia pasti akan bertanya-tanya jika untuk serah terima hasil Pak Karo. Oh iya, betul. Jadi serah terima hasil pekerjaan itu sah ketika dua belah pihak sudah menandatangani. Jadi ketika penyedia sudah mengusulkan untuk diserah terimakan, betul. Kemudian dari PPK-nya itu memeriksa pekerjaannya apakah sudah sesuai mutu, spek, kemudian volume. Nah, jika itu di apa namanya eh, PPK merasa bahwa semua sebagaimana dalam kontrak baik dari segi kuantitas maupun kualitas itu memenuhi, maka PPK menerbitkan serah terima pekerjaan dari penyedia kepada PPK dengan sahnya itu setelah ditandatangani. Nah, serah terima pekerjaan juga ini itu ada lagi diserahkan dari PPK kepada PA. PA itu sebagai pengguna akhir. Nah, ini yang biasa tidak dilakukan ketika PPK sudah menerima pekerjaan itu dia lupa menyerahkan lagi kepada PA. Itu seharusnya dibuat juga itu. Nah, cuma selama ini jarang dibuat lah. Begitu ya. Atau ada yang mau menambahkan? Nggak apa-apa, kita diskusi di sini. Kita diskusi. Iya, tapi Pak kalau Ya. apa hasil, maksudnya pengalaman saya memang benar yang disampaikan Pak Karo bahwa selama ini memang tidak ada penyerahan dari PPK itu ke PA yang pengalaman saya pada itu. Tidak ada lagi, harusnya kan tadi seperti yang Pak Karo sampaikan, harusnya PPK menyerahkan kepada PA atau? Iya, Iya, sebagai pengguna iya, atau sebagai user ID. iya, iya, betul. Kalau selama ini Nah, kan, itu yang biasa bilang. kalau selama ini kan cuma antara kita PPTK dan KPA, Penghentian. iya KPA, Nah, iya iya. PPK. Nah, itu yang biasa dilupakan, Bu. Ibu dari mana Iya, nih? Dari Gina Bugis. Pak dari PMD, Gina. sepupunya Oh, PMD. Dani, iya, Oh, iya, 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 iya. sudah ingat Siap. Pak Karo, iya. Buka kacamata Pak Karo. Iya, siap Pak Karo. Salam Iya, kenal. Mohon sorry. izin. Sorry. Iya, tapi Pak Karo. Siap, siap. Siap salah Pak Karo. Mau belajar dengan Pak Karo ini. Kasihan tuh orang Pak Karo. Iya, bagi ilmunya Pak Karo. Iya, semoga lulus Iya. juga semua kita peserta hukum ini Oh, Pak Karo. Apa ini susah soal, susah soal. susah. Iya, iya Pak Karo. Iya. Oke, iya, siap. Ya, apa namanya? Memang soal yang dibuat ini ini sudah masih mendingan sekarang ya, sudah banyak yang lulus. Kalau dulu-dulu kita punya zamannya kita itu biasa tidak ada yang lulus, biasa cuma satu dua. Lumayanlah sekarang biasa sampai setengah juga lulusnya. Tapi memang belum ada yang full lulus. Mudah-mudahan di angkatan ini kalau betul-betul di ini nih mudah-mudahan bisa lulus semuanya. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, Ya terima hari kasih Pak Jumat Karo. itu Amin. ujiannya itu Amin Iya, ya hari Rabbal Jumat. iya, Alamin. iya Pak Karo. Ya. Insyaallah Nanti hari kalau Jumat. iya kalau ada yang tidak boleh japri juga saya walaupun bukan di sini. Nanti boleh japri juga saya bertanya-tanya kalau ada yang mau bertanya. Karo. Nah, itu yang memang dia harus dipahami ini. Tidak Iya, apa namanya yang dihafal itu cuma ada beberapa yang memang kita hafal kalau itu supaya kita tidak repot. Nah, itu apa namanya eh, modul yang diberikan dikasih ini yang warna-warni itu bab pembatasnya. Panitia masih masih bisa kan ini ya buka buku ya, buka modul. Cuma yang bisa memang itu cuma modul dengan Pepres, dengan kalau kalau di rem. anu itu Pak Karo bisa kita bawa modul pada saat ujian. Ada di Iya, keterangannya. Iya. boleh dikasih ininya karena nanti ya.
selain itu tidak boleh dibawa masuk. Yang boleh itu modul Pepres. Nah, Iya dengan Pak. LKWP. Nah, itu. Kalau yang lain itu tidak boleh dibawa masuk. Ka Jadi ano, kalau pila menulis pila di belakangnya, Mana situ ujo de Hendra iga ada tulisan besar itu apa itu? Ada anu ini, bising-bising. ada bocor-bocor. Bocor halus Pak Karo. Bocor halus. Kasih lucu-lucu dulu Pak Karo ini. Aduh Pak Karo. Kita kan rapat kemarin Pak Karo dengan Kepala BPKD mengenai pokir. Pengampu-pengampu. Iya. Ya gitu lah. Alhamdulillah. Itu hari anu juga rapat itu dengan DPR, KPK. Hari Kamis Pak. Iya, Insya iya, Allah. hari Kamis. Iya. Ya, yang banyak-banyak pokir ini ya hati-hati saja. Iya Pak. Terima kasih Pak Karo. Iya. Kalau saya sih nilainya kecil-kecil, tidak banyak. Cuma agak banyak paketnya. Nilainya tidak besar. Cuma ya tetap kita hati-hati, sangat hati-hati. Karena kita tahu sendiri kan penyedia itu dari depan. Dari depan kantor gubernur. Iya. Iya, masalahnya ini ada hubungannya dengan pengadaan. Jadi pengadaan itu dia jadi paket-paket kegiatan yang ada di perangkat daerah itu kecuali gaji yang tidak masuk di pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau yang lain itu pasti masuk pengadaan barang dan jasa sampai sebenarnya honor-honor itu masuk pengadaan barang dan jasa dalam metodenya adalah metode swakelola. Nah, jadi karena di dalam itu sebenarnya nanti akan dipilih ada yang melalui penyedia. Kalau kita bayar hotel misalnya, nah itu pengadaan juga itu, tapi kita bayar langsung. Nah, sama dengan belanja BBM, pengadaannya dikecualikan karena dia sudah terpublish. Kayak hotel, pesawat itu dipublish. Tapi masuk di dalam pengadaan barang jasa ketika kita memasukkan di RUP itu masuk juga. Nah, sekarang ini teman-teman yang nanti berkecimpung di PPTK, pejabat pengadaan. Nah, walaupun PPTK sebenarnya ini dia bukan merupakan pelaku pengadaan, tapi dia yang banyak berkecimpung di dalam pengadaan barang dan jasa. Kala-kala pejabat pengadaan. Nah, itu yang menjadi masalah karena PPTK lah yang pengendali kontrak akhirnya sebagai wakil sahnya dari PA atau KPA. Nah, memang ini mungkin awal bulan nanti saya akan sosialisasikan juga apa peningkatan KPA yang melaksanakan tugas PPK. Nah, itu. Ya memang hati-hati dengan walaupun anggarannya kecil, tapi karena ini sudah menjadi atensinya KPK, jadi pengadaan yang bersumber dari aspirasi apa namanya anggota dewan itu ini yang menjadi sekarang ini menjadi atensinya KPK, walaupun dia punya nilai kecil, karena memang sejatinya usulan dari DPR itu hanya sampai masuk usulan di Bapeda. Ketika sudah masuk di perangkat daerah, maka teman-teman dari anggota dewan itu tidak berhak lagi untuk mencampuri. Nanti dia akan mencampuri lagi ketika barangnya sudah selesai dilaksanakan dan penyerahan ke masyarakat. Nah, itu baru dia masuk bahwa ini konstituen saya itu dana aspirasi yang berdasarkan hasil reses, itulah hasilnya ini pekerjaannya ini hasilnya, ini barangnya, atau ini dia punya jalannya, ini barangnya, gitu. Begitu dia punya ini. Iya, tapi Pak Karo, memang benar sekali apa yang disampaikan Pak Karo. Mas saya tabe Pak Karo, mungkin seperti tadi yang Pak Karo sampaikan, akan mensosialisasikan, terutama itu dengan para anggota dewan yang terhormat. Anggota dewan, Pak,
itu semuanya B aja, orang bilang biasa aja. Tapi dia punya staff-staff ini, Pak, luar biasa. Mengintimidasi ini OPD, Pak. Saya saja ini sudah, maksudnya sudah disampaikan. Saya juga ini, Pak, masih banyak belajar, Pak Karo. Karena saya juga baru tahun kedua ini menjadi PPCK. Memang benar yang disampaikan Pak Karo. Nilainya kecil, tapi harus hati-hati. Apalagi kami ini pengampu ke desa. Nah, saya tadi luar biasa tadi pencerahan dari Pak Karo bahwa memang usulan DPRD itu ke Bapeda. Nah, nanti hasil yang diterima itu baru mereka kita sampaikan. Jadi untuk proses pengadaan, penunjukan penyedia, itu bukan ranah mereka lagi. Padahal itu sudah ulang-ulang juga kami sampaikan dari OPD, Pak. Nah, tapi dorang tetap dia mau, penyedia itu maunya dari mereka. Nah, tapi saya juga pas sekarang, saya lihat juga penyedianya Pak Karo. Saya tidak mau, karena saya sudah kecolongan juga tahun lalu. Apa, tidak sampai barang. Tidak sampai barang Pak Karo. Betul. Bisa. Tapi Nah, itu dia. saya intimidasi juga ini penyedia. Kalau Nah, tidak itu. saya bilang, mau masuk penjara, dan kau kita bilang masuk penjara. Jangan bikin susah. Saya bilang, saya berani tolak pokir. Jangan bikin susah. Tabu lengker kita orang ini dengan pokir. Tabu lengker Pak Karo. Minta ampun kita, Le. Ya, alhamdulillah siapa tidak suka ada dan pekerjaan yang kita, karena meningkatkan IQ kita juga. Cuma itu tadi, tabe Pak Karo. Kalau bisa Pak, sosialisasi di DPRD. Itu Pak. Itu izin Pak. Terima kasih Pak Karo. Kasih, Bu. Nanti mungkin ntar, Bu. Saya terima dulu telepon ini, ada rapat sebentar tentang itu. Halo, iya nanti rapat itu untuk ini jam 11 di ruangannya Bu Setprov. Nanti itu mengenai masalah itu untuk persiapan besok kayaknya juga. Apa namanya? Ada staf, apa namanya? Mau rapat. Jadi ini sebentar. Tapi saya memang lagi di luar kota juga. Jadi ini penjelasan mengenai secara anunya itu sebenarnya besok kita tatap muka mulai jam 8. Besok selama 2 hari saya punya materi itu sampai jam 2 di hari Kamis. Besok mulai jam 8 sampai sore. Kemudian nah itu kita mungkin akan bahas dari awal. Kalau yang di sini ini kita lebih banyak ke diskusi-diskusi nih. Jadi mana yang belum di ini nanti aduh, ya. Iya. Halo, Pak Irfan. Pembayaran di luar sistem ini masih masih ini masih belum belum bisa sekarang kita lakukan pembayaran di dalam sistem. Jadi masih dibolehkan untuk pembayaran di luar sistem. Cuma nanti dilaporkan pada saat sudah dibayar, penyedia sudah dibayar, nanti itu baru disampaikan, dilaporkan ke sistem. Jadi memang iya, jadi sampaikan nanti bahwa memang pembayaran untuk melalui sistem ini masih susah, walaupun sudah ada anunya dibuka, tapi biasa itu tidak terakomodir. Jadi kalau tidak terakomodir di luar sistem, tapi iya di Bank Sulteng ya, anunya ke Bank Sulteng ya. Oh iya. Nah karena itu ada hubungannya dengan evaluasi kinerja penyedia juga itu. Kalau belum dibayar-bayar belum bisa juga. Ah, ini Pak Salim ini saya anu dulu, terima dulu Pak Salim. Oke. Halo, kita lanjutkan. Ya. Jadi ini tadi, halo, Bapak Ibu, bisa dengar ya? Ya, Iya, Bisa, Pak. iya Pak.
Iya, Berapa? jadi sekedar informasi juga bahwa itu sebenarnya sudah dibuka itu pembayaran melalui sistem, tapi belum terakomodir juga karena masih ada hubungannya dengan Bank Sulteng ini masih di diperbaiki oleh sistem. Tapi kalau pembayaran di luar sistem tetap harus disampaikan ke dalam sistem nanti. Untuk ketika kita bayar penyedia masih menganukan di luar sistem, kan harus masuk ke semua eh, harus dilalui sistem. Apalagi kalau pembeliannya lewat katalog nanti kan. Nah, itu sudah dibuka untuk pembayaran melalui sistem. Oke, Bapak Ibu, ada yang perlu didiskusikan lagi? Sudah dipahami ini ya, yang mana itu barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, jasa lainnya. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Ibu belanja makan minum menggunakan nasi dos, itu masuk apa dia? Masuk jenis pengadaan apa dia? Yang tahu? Izin Pak, pengadaan barang Jasa, jasa Masuk ke lainnya, Pak. dan apa? barang Pak. Jasa lainnya, Pak. Ada yang barang, ada jasa, Jasa lainnya. lainnya. Kalau kita kasih masuk di RUP, masuk di mana dia? Nah, ini sebenarnya adanya di tahapan perencanaan tadi kan, identifikasi. Itu muncul itu jenis pengadaannya apa? Barang dan Kalau nasi jasa. dos, kalau nasi dos ya, nasi dos itu seperti ada nasi, Pengadaan. eh, berapa berapa ikannya, berapa lauknya, berapa potong daging. Nah, dibungkus di dalam satu bungkusannya nasi kotak namanya. Itu masuk barang atau jasa lainnya? Barang, Jadi, Pak. jadi Barang Barang atau Pak. lainnya. Barang dia. itu masuk ke barang, Barang. Bapak, masuk ke barang, Oh, ya. Jangan salah lagi nanti pada saat kita mau merencanakan nanti masuk menit di 50 RUP, kali. masuk di karena hanya di RUP saja yang detail itu masuk ke barang, masuk ke jasa lainnya. Nah, kalau saya tanya lagi, kalau ada kegiatan kita di kantor, ada kegiatan kita di kantor atau di hotel, kemudian ada belanja makan makan minum, tapi dia tidak dalam bentuk dos, dia prasmanan. Nah, itu masuk di jenis apa dia? Jenis pengadaannya. Izin Jasa Pak, lainnya. jasa. Jasa Jasa lainnya, lainnya. Pak. Jasa lainnya. Catering. Iya, catering itu pengadaan. Jasa lainnya Pak. Ya, Jasa lain. betul. Itu masuk di pengadaan jasa lainnya. Jadi itu harus dibedakan sama-sama pengadaan makan minum ya. Sama-sama ini dia punya anu. Tapi ada yang satu yang pakai nasi dos, Satu satu yang prasmanan. pakai prasmanan. Nah, kalau yang satu hitungannya adalah orang, yang satu itu dalam bentuk dos. Full volume biasa. Nah, ini didapatnya di mana ini? Dibuatnya di mana? Semuanya ini. Dibuat di tahapan perencanaan. Perencanaan. Ada nanti identifikasi kebutuhan yang lembaran yang biasa dibawa dari ini, yang dikasih sama ULP, UKPBJ, Biro Pengadaan. Ada pendampingan itu biasa. Ada yang sudah berkecimpung di pengadaan barang dan jasa ini sebagai PPTK, sebagai pejabat pengadaan, sebagai staf. Sudah ada ya? Sudah. Sudah banyak ya? Nah, iya. Yang biasa menginput truk. Kalau pengadaan eh, pengadaan gas medis, ada yang dari rumah sakit ini? Kalau pengadaan gas medis itu masuk apa dia?
Nah, kalau pengadaan gas medis itu kalau hitungannya tabung kan, dikasih masuk berapa berapa liter dia, nah, berarti masuk ke barang. Nah, jasa konsultansi ini ada dibagi dua lagi nih. Jasa konsultan. Ada yang tahu jasa konsultan apa semua? Perencana dan pengawasan. Perencana dan pengawasan. Jasa konsultansi ada namanya jasa konsultansi konstruksi, ada jasa konsultansi non konstruksi. Dia terbagi dua. Ada yang tadi itu yang jasa perencanaan dengan jasa eh, pengawasan itu masuk di mana dia? Jasa konsultan apa dia? Konstruksi. Masuk di jasa konsultan konstruksi. Nah, kalau eh, kalau AMDAL, Non konstruksi. ya masuk di jasa konsultan non konstruksi. Analisis-analisis itu masuk di jasa konsultan non konstruksi. Misalnya ada saya mau jual rumah satu unit, penjualan rumah satu unit nilainya 200 juta. Itu masuk masuk apa dia? Jenis apa dia? Pengadaannya. Pembelian rumah satu unit. Dengan speknya nanti ada 2 kamar, Ya, terus di dalam AC, Pengadaan barang. masuk di, Metode Pengadaan barang. tukar kunci. Iya, pokoknya itu barang apa namanya? Itu rumah kita beli. Sudah Sudah ada, dengan isinya. sudah lengkap. Kalau itu kalau tidak salah kok tukar kunci itu. Karo, Ya, masuk dalam transaksi penyerahan barang tidak bergerak. iya. Cuma saya tanya ini ada 4 yang harus dipilih nih. Apakah masuk di barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi atau jasa lainnya? Misalnya Pemda itu mau beli, misalnya Dinas A, mau beli rumah di kawasan apa namanya, kawasan wisata, udah ada rumahnya di sana, sudah lengkap. Itu kita masukkan di mana dia? Satu unit rumah mau dibeli, nilainya 200 juta. Belanja Tapi Pak, modal bangunan kalau gedung Pak. kalau pembeliannya itu hitungannya masuk di barang, kalau membelinya itu ke jasa lainnya, Pak. Berarti 2 dipakai, dua jenis dalam satu paket ini. Iya, Pak. Bertiga kan. Jadi itu masuk hanya satu yang bisa dipakai kecuali pekerjaan terintegrasi. Nah, nanti saya jelaskan apa itu pekerjaan terintegrasi. Nah, kalau pekerjaan terintegrasi ini bisa 2 lebih daripada 1 jenis pengadaan barang dan jasa yang ada di dalam. Namanya pekerjaan terintegrasi. Misalnya design and build. Nah, design and build itu adalah pekerjaan konstruksinya dengan pekerjaan rencananya itu jadi satu. Pengawasannya yang berbeda. Tapi pekerjaan konstruksinya dengan rencananya itu jadi satu. Namanya pekerjaan terintegrasi. Nah, kalau yang tadi, kalau kita belanja rumah, berarti rumahnya sudah jadi, itu masuk di kelompok jenis barangnya. Nah, kalau pekerjaan konstruksi itu yang masih dikerjakan, misalnya pembangunan 1 unit rumah, nah itu masuk di pekerjaan konstruksi karena dia baru mau dibangun.
Kalau barang ini yang sudah jadi, yang sudah ada, tinggal memindahkan saja. Bisa lebih di ini Bu ya, Bapak Ibu, atau ada yang mau nambahkan ini? Ini kita harus ini diskusinya, kalau hari ini kita memang hanya diskusi saja. Tidak ini. Sambil besok saya jelaskan, tapi itu kan sudah kita memahami, tinggal kita lengkapi saja. Besok jam 8 ya mulainya. Iya, iya Pak Karo. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Nah, kalau ini cara pengadaan sudah ditahu ya, yang mana swakelola, yang mana penyedianya, yang mana melalui penyedia. Ada yang tahu definisi swakelola? Bapak Ibu? Tapi Pak Karo, swakelola adalah cara mendapatkan barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, organisasi masyarakat, atau kelompok masyarakat. Terus kalau apinya lebih kuat, ya airnya bakal menguap. Gimana nih menurut kalian Ya, tentang Frostfire? Di film Bobo itu, swakelola itu ada berapa tipe? Ada berapa tipe? 4 tipe, Pak. Tipe 1, Tipe 1 direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh instansi pemerintah yang memiliki anggaran. Tipe 2 direncanakan dan diawasi oleh Iya. kalau nomor 1 itu yang bagaimana itu? Contohnya, contoh. Jadi sisa 2 ya buat kalian bertiga harus. Contoh yang tipe 1. Di rumah saya. Itu belum saya tahu, Pak Karo. Oh, Iya, kasih contoh dulu, Pak. oh, dicatat. Contohnya Kita itu tahu itu, Pak Karo. Apa DP contoh tipe 1, Pak Karo? tipe 1. Iya. Tipe 1 itu dilaksanakan oleh direncanakan dan dilaksanakan oleh OPD pemilik anggaran, Kak. Misalnya kita di DPMD ya. Iya. Nah, kita DPMD. Saya mau Di menjelaskan, situ sudah apa yang kayak siapa yang kalau bocor? dia bilang kalau tipe 1 kayak PKA, PKP. Iya. Di situ swakelola tipe 1 yang diolah sama kantor sendiri. Kayak di situ juga, di sana juga di anunya kita lah, koperasi ada pelatihan. Itu kan 2 tipe, 1 swakelola, 1 penyedia pengadaan makannya. Kalau swakelolanya itu kayak narasumber, kayak Bapak masuk swakelola. Narasumber untuk honor panitia itu swakelola. Kalau untuk penyedia makan minumnya. Nah, jadi ya betul itu yang tadi dari Pak. Siapa yang sampaikan ini? Pak. Siapa tadi yang bicara? Ya, jadi BPSDM sekarang itu melaksanakan swakelola tipe 1. Nah, di dalam swakelola itu ada juga penyedia, tapi judul di luarnya itu dilaksanakan secara swakelola. Kemudian nanti akan pada saat kita menayangkan RUP itu dipisah. Ada yang swakelola, ada yang melalui penyedia. Jadi penyedia di dalam swakelola biasanya ada. Kayak yang tadi makan minum. Makan minum kita tidak, jadi BPSDM itu tidak bisa menyediakan mengolah sendiri makan minumnya itu. Ya, kecuali kalau dia misalnya dia memiliki dapur, dia masak sendiri di situ,
orang-orang di BPSDM, pegawai honor yang memasak misalnya, atau kita kalau di rumah sakit, iya ada instalasi gizinya. Jadi pengelolaan menjadi makanan itu dilaksanakan full secara swakelola, kecuali bahan makannya. Duku hancur. Bahan Semua makannya plastik pasti dan sejak kecil. melalui penyedia, karena tidak mungkin kita mau buat beras, karena karena tidak mungkin kita mau beras, berarti kita tanam dulu, kita kita giling, kemudian menjadi beras. Nah, pastinya pengadaan beras itu melalui penyedia. Nah, yang kita salah artikan ini adalah ke kita membeli, jika kita membeli langsung ke pasar, kita anggap itu swakelola. Nah, kalau bukan begitu, kita membeli tapi dari penyedia yang memiliki itu, yang memiliki gudang beras misalnya. Nah, itu. Jadi swakelola itu dilaksanakan, ya kalau yang tipe 1 adalah perangkat daerahnya itu harus memiliki sumber daya manusia, alat. Nah, itu yang harus ada 2 itu. Nah, misalnya apa namanya, dari dinas DPMD, dia tidak bisa melaksanakan sebenarnya tipe swakelola untuk Pak Diklat. Iya, Pak. Nah, karena tidak ada tempatnya. Iya, benar. Iya, karena tidak ada tempatnya, tidak ada juga ahlinya di sana mungkin. Iya, Narasumber ini, berarti harus dia ini. Nah, bisa juga kita ambil narasumber dari luar. Nah, tapi pengelolaan untuk administrasinya itu kan di sana kita tidak memiliki itu, di BPSDM ada. Nah, kalau misalnya kalau BPMD kalau melaksanakan swakelola, apa yang memang menjadi tupoksinya kita di situ? Nah, itu berhubungan dengan tupoksi. Benar, Nah, Pak. iya, Kalau misalnya, tabe Pak, kalau kami kan tusi saya kan kelembagaan desa. Jadi mengampu LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, PKK, Posyandu, Karang Taruna, LPM. Nah, yang sekarang ini yang paling ini kan kami memfasilitasi Ibu Ketua, Ibu Gub, PKK. Jadi iya. jadi kegiatan-kegiatan PKK seperti bisa, Bapak iya, sampaikan, jadi seperti bisa Bapak sampaikan tadi. Iya, bisa dia dalam rangka sosialisasi, Iya, benar, Pak. workshop. Nah, itu Sosialisasi, bisa. iya, Tapi kalau pelatihan, iya, pendidikan dapat pelatihan itu tidak bisa, harus iya. ke SDM. Ya, kalau hanya sosialisasi, workshop, ya itu bisa. Iya, tapi kami tahun lalu pernah mengadakan pelatihan untuk kader posyandu. Nah, bagaimana cara mengukur alat antropometri, karena hasil turun lapangan kami kan kami punya inovasi, Pak, berani pelita hati. Yang sudah didukung oleh Pak Gubernur kan, yang waktu launchingnya di Desa Nupabomba, Pak, tahun lalu. Iya, betul. Sehingga alhamdulillah waktu itu kami memang tidak ada anggaran, Pak. Tapi ya itu tadi, karena PKK ini kan pengabdian. Saya kan, Pak, selain kepala bidang, saya juga sekretaris kan, Pak, sekretaris PKK. Jadi kami alhamdulillah pemerintah provinsi dapat dana fiskal. Dibagilah dana fiskal 5M itu kepada OPD termasuk Cikasda menerima. Itu penyiapan jamban. Nah, kami pun dapat juga alokasi anggaran sekitar 200 juta, 270 lebih. Jadi ada 5 kegiatan. Cuma waktu itu dari dana fiskal itu, dari BPKD yang langsung waktu itu masih Pak Haris, masih Kabid, dana fiskal itu tidak bisa dia honor dan perjalanan dinas. Iya. Jadi ada dia punya ketentuan, Pak Karlo. Jadi kita mengikuti itu. Jadi tidak ada honor, tidak ada, tapi bisa dia apa itu namanya, BBM, ganti transport, bisa BBM. Tapi honor narasumber tidak ada. Betul-betul memang pengabdian, Pak Karlo.
sehingga ia tidak bisa menyeberang. Iya, Terus pengabdian untuk mohon masyarakat. ya, namanya kita PKK kan Pekerjaan. penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Iya, gitu Pak Karo. Tabe. Jadi waktu itu kami melaksanakan pelatihan itu ya karena memang teknis, makanya kami tidak, dan juga cuma 1 hari juga Pak Karo. Ya, kami waktu itu sewa gedung karena kami tidak punya gedung di PKK. Kami menyewa gedung di LPMP. Waktu itu saya koordinasi di BPSDM. Waktu itu banyak kegiatan di BPSDM. Kalau BPSDM kan kami bisa surat, jadi sudah tidak sewa lagi. Cuma waktu itu dipakailah gedungnya. Jadi akhirnya kami ke LPMP, Pak. Hmm. Gitu, Oh Pak iya. Kang. Iya. Oke, jadi sudah dipahami juga kan ini bagaimana melaksanakan swaklola ini. Iya. Nanti, jadi nanti mungkin kita kasih contoh besok. Di dalam swaklola itu ada hanya dia. Nah, ada lagi nanti tipe 2, tipe 3, tipe 4. Nah, ini prosesnya ini saya rasa ada yang mau bertanya lagi. Nah, ini hampir sama semua ini sudah di yang dari atas tadi. Nah, ini tujuan PBJ. Nah, ini yang harus dihafal ini. Maksudnya kalau bisa, karena ini banyaknya Iya, agak tapi Pak Karo, kalau agak untuk tipe iya. 2 itu bagaimana Pak Karo? Apa bedanya dengan tipe 1? Tipe 2, jadi Iya, mama ibu yang merencanakan, kemudian biasa untuk diklat toh, ibu iya. kasih di BPSDM yang laksanakan. Nah, itu tipe 2 itu. Oh, iya, 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 iya. Misalnya saya Hmm, bikin pelatihan kader PKK, misalnya. iya, Ya, iya, tapi kita anggarannya itu kita serahkan ke BPSDM begitu. iya. Nanti Ah, BPSDM yang mengelola. iya, tapi karena kita di dalam satu lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, jadi dialihkan semua ke sana anggarannya. Ketika anggarannya sudah di sana semua, sewaktu perencanaan masuk anggaran di sana, jadinya tipe 1 untuk BPSDM. Tidak Iya. lagi tipe 2. Kecuali kalau nanti ada kita garap ini sekarang lagi buat pergubnya juga dari Morowali misalnya. Nah, dari Morowali itu lintas lintas eh, lintas ini lintas pemerintah daerah dari Morowali menyerahkan sama kita untuk dilaksanakan. Nah, jadi kita sebagai penyelenggara tipe 2 karena kita yang laksanakan anggarannya ada di Morowali. Nah, Sama, sama nih kemarin. iya, tapi Pak Karo, sama halnya misalnya kan kita begini, kita mengikuti PIM 3, kan? Nah, Nah, iya anggarannya kan kita dari PMD, misalnya kita dari ada 5 PMD. orang Iya, mengikuti. Nah, tapi setelah itu kan uangnya itu ke BPSDM. Ah, berarti itu dibayarkan atau i- kita bayar atau memang sudah dianggarkan di sana? kita anggarkan sendiri dari PMD dulu, Pak. Setelah itu disuit ke BPSDM uangnya. Kalau tidak salah Oh, begitu lalu kita orang. Jadi berarti kita tipe oh, 2, penyelenggara BPSDM tipe 1, Pak ya. Begitu, Pak. tidak. Jadi ketika anggarannya ada di kita, masuk dia dalam DPA-nya kita, kemudian Iya. kita kasih instansi lain, maka dia adalah tipe 2 Oh, ketika anggarannya dengan kita. Jadi yang tipe 2 itu anggarannya dengan kita, tapi yang laksanakan itu orang lain, instansi lain, maka jadinya tipe 2. iya, Pak. Kecuali kalau umpama begini, dari awal itu kita sudah tahu, kita sudah anggarkan di RKA, kemudian pada saat asistensi, oh ini dikasih saja ke BPSDM. Jadi anggarannya beralih ke sana, masuk dalam DPA-nya mereka di sana, itu oh, tipe 1 untuk BPSDM, tapi kita tidak. Tapi kita akan diundang nanti, karena kita titip anggaran ke sana. Kalau tidak Karena salah, anggarannya tidak dengan kita, karena anggarannya oh iya, sudah ada dengan kita kan. oh iya, Anggarannya iya. sudah di sana, sudah dititip. Kecuali kalau anggarannya dengan kita, masuk di tipe 2 karena kita kasih orang lain yang untuk laksanakan. Iya, Pak Karo, siap. Kalau Tapi Pak Karo, kalau tipe 3 ini kan direncanakan dan diawasi oleh instansi pemerintah, lalu dikerjakan oleh ormas. Nah, ya itu sama bagaimana dengan Pak tipe Karo? Sama ah, itu. sama dengan tipe 2, cuma tipe 2 ini adalah instansi pemerintah.
Kalau yang di tiga itu instansi non pemerintah. Misalnya apa namanya universitas swasta. Itu masuk di tipe 3. Tapi kalau UNTAD itu masuk di tipe 2 karena dia instansi pemerintah. Kayak LSM. Oh iya. Itu masuk di tipe 3. KNPI So dalam tipe 3. tipe 3 itu. KNPD, KNPD Pemuda Pancasila ketika kita berikan anggaran, ketika kita berikan apa namanya untuk melaksanakan sebuah pekerjaan, berarti masuk di tipe 3. Misalnya Yayasan Jantung. Yayasan Jantung itu tipe 3 dia. Kita anggarkan ke kita, kemudian kita kasih dia untuk melaksanakan pelatihan tentang kesehatan jantung. Nah, mereka jadi yang melaksanakan, tapi pemilik anggarannya adalah kita. Nah, Nah, kalau tipe 4 itu Iya. hampir mirip-mirip, cuma mereka yang rencanakan, mereka yang kasih proposalnya ke kita, kita masukkan ke anggaran. Nanti mereka yang rencanakan apa yang mereka buat, kemudian apa namanya dia laksanakan juga. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya seperti Ini yang penghapus otomatis itu kan? Ih, gila. Dia getar, woi. Yang ini passwordnya apa sih? Ah, nggak boleh dibuka, itu rahasia. Oh. Ya udah. Kasih, Salsa. Mau lihat tempat pensil. Sedikit banget tempat pensilnya. Ini kayak oven nggak sih? Ih, Salsa, kalau tempat pensil yang begini berarti kalau kita bawa pulang dong.
Yang satu ada BPJS. Oh, ada tiga rumah. Iya, iya. Sampai Pak, suaranya tidak kedengaran. Pak Irwan. Izin, Assalamualaikum Pak Irwan. Kayaknya Pak Irwan dari depan perangkat ini. Tapi Pak Hendro, sampai jam berapa kita Zoom? 2 JP saja, Bu. Tapi ini Oh, Pak Irwan 2 JP, ini iya. iya oleh Pak. Ya Aku lama tahu ini. mau berapat dengan anu ini Pak, Dewan, Iya, membahas iya, iya. pokir. Iya. Jam iya. Yang marah Pak Hendro Tidak apa-apa, Bu. Kira cuma 2 JP Iya. juga. Mungkin Pak Irwan lagi kendala Oh, perangkat ini. iya. Pak Supeta bagaimana mau dibola ini diri Pak Hendro? Iya. Iya. Siap, ya. Yes, Pak Hendro. Iya. Iya, halo. Pak Hendro, tapi berarti sampai jam 10 saja Pak ya? Hendro. Oh Atau iya, sampai coba iya, coba dibuka lagi, Pak. Ini sudah. Belum belum ada kayaknya, Pak. Jangan dulu saya keluar dulu. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kendala perangkat kayaknya.
Tapi Bapak Ibu kalau misalkan ada agenda dan masih masih karena ini masih ada mungkin kendala, silakan Bapak Ibu menggunakan handphone saja Bu, joinnya. Baik, Pak. Terima Ya, kasih, Pak Indro. ya Kita mau silakan pakai menggunakan handphone saja, handphone Pak ya? supaya Iya, tidak iya. ketinggalan Bu. Siap. Jalan Iya, semuanya. Ya, iya, siap. ya Apa mau tinggal rapat lagi menyesuaikan dengan saja anu lagi Ibu. ini, Pak? Mau rapat lagi dengan anu juga ini. Dewan, mau rapat lagi dengan Kepala Bapenda. Siap, siap, Kaitannya siap, ini siap. anu kolaborasi acara PKK lagi Iya, diurus lagi ini. siap Iya. Bu Makasih, Regina. Pak Iya, Indro. Siap. iya, iya. Pak Irwan. Iya, Oke, sudah saya dengar ya. sudah. Silakan Pak. Iya, iya, astaga. Tadi ini saya sudah baca cuap banyak, surpanya tidak didengar, sorry. Iya, Pak Karo. Kita orang dengar, Pak Karo. Iya, saya bilang kenapa tidak ada respons sudah ini. Berarti Pak bicara sendiri, Pak Karo kasihan. Pemirsa dengar. Itulah. Siap, Pak Karo. Iya. Ya, silakan dilanjut Pak. Oh iya ya, ini ntar saya ini dulu buka lagi. Izin Pak Irwan, siapa tahu nanti materi bisa di-share di atau dibagikan nanti saya kasihkan ke Oh iya ya, Pak. boleh. Siap. Sebentar saya ini kan dulu. Iya, Ada saya mau jelaskan tentang untuk ini dulu. siap ya Pak, ya. Nanti bisa di chat eh Zoom atau dibagikan ke saya nanti saya sharekan atau iya, siap, siap. siap. Makasih Sebentar Pak. ya. Nah ini, nah ini kan kita nantinya akan sampai di sini. Ini layoutnya nanti ini melalui LMS Pak ya? Iya Pak, iya LMS. Iya, iya. Sebagian sudah mulai tryout juga ini. Oh iya, nanti nanti besok hari anu kita bahas dulu sedikit mungkin layoutnya mungkin hari hari Kamis itu Kamis, ya, mungkin ada yang tidak apa dimengerti. jawabannya ini kok Iya, bisa salah, kenapa betul. bukan ini. Nah, Iya, mungkin nanti kita diskusi itu. Nanti besok ini full kita bahas ini 6 modul saja. Jadi pas hari Kamis itu tinggal kita anu sampai jam 2 kan. iya Pak, iya. Atau sampai jam 12 karena yang lain juga akan masuk sambil Bapak Ibu mempersiapkan untuk ujian hari itu kan hari Jumat. Hari Jumat. Iya. Izin Pak Karo, kalau kira-kira mau take off jam berapa Pak? Malam. Iya, malam ini pagi saya sampai situ. Oke, siap. Paling jam 6 saya Jam 6 sampai di sudah Palu. landing. Oke, siap. Iya, sudah Makasih Pak landing. Karo, siap. Iya. Lanjut Pak Karo. Iya, jadi ini nanti pada saat akhir itu kan undus sertifikat ketika kita sudah laksanakan semua ini. Nah, undus sertifikat ini adalah bahwa kita sudah melaksanakan e-learning. Ini belum menentukan untuk kita lulus. Jadi ada 2 sertifikat nanti yang akan dipegang oleh teman-teman jika lulus ujiannya. Tapi kalau sertifikat mengikuti pelatihan semuanya dapat ini. Yang ini nanti yang unduh sertifikat ini. Kemudian ini yang perlu mungkin digarisbawahi bahwa komposisi layout itu sama dengan soal ujian nanti. Apa namanya? Yang terdiri dari 80 soal dengan nilai ambang batas kelulusan itu 65. Jadi kalau 64 berarti hampir lulus. Nah, kalau cuma 64. Nah, ini untuk ininya. Bisa dilihat Bapak Ibu ini? Dilihat ya komposisinya. Bapak Ibu? Belum muncul Pak. Kalau Belum muncul komposisi. ya? Iya, Pak. Iya, Pak Karo. Astaga. Ini bisa didengar saya punya suara ya? Bisa, Pak. Kedengaran Pak, kedengaran. Oh, cuman anunya ininya tidak muncul ya? Iya, tidak, belum Pak. berganti slide Pak. Coba Bapak di stop share dulu Pak, baru slide kembali Pak. Oh iya, tunggu. Ya. Agak ini nih saya bagaimana nih anunya ini? Bentar. Perangkat baru mungkin Pak.
Iya, perangkat baru ini, Iya, laptop baru, tapi belum diupdate untuk kameranya, belum diupdate semua. Jadi memang masih masih. nggak ada kameranya lagi, malah ini saya tidak lihat Oh ini. iya. Kamera, Ah, merek Huawei ini. oh. Kenapa tidak tidak muncul dia punya kamera? Tidak ada kameranya, saya pegang-pegang ini tidak ada. Makanya saya mau, aduh, bahaya juga ini. Rupanya tidak ada kamera. So, bisa dilihat, Bu? Pokoknya di warung Bisa, kopi. Oke, bisa. Ya, sudah. Oh iya, Ya, bisa. 5 jam ke depan. ya. Komposisinya ini Nah, untuk liburan soal kemana ini nih? hampir Emang sama liburan dengan nggak kejam? komposisi layout. 80 soal, 65 anunya, nilai ambang batasnya. Nah, ini materinya itu nanti ini kita lihat komposisi soal itu, jumlah soal itu yang masuk itu memahami, misalnya untuk modul 1 memahami definisi pengadaan barang jasa, cuma satu soal yang muncul di situ. Nah, ini bisa nanti saya share ini ya, nanti saya WA akan kita ya. Ya baik Pak. Ini komposisinya. Siapa Karo? Ada berarti Tante toh, kamu udah mau ada 12 soal di sini kamu nggak muncul. ngomong, kamu nggak bisa ngomong ya. Persentasenya itu 12%. Cara baca jadi orang baik. Gimana kalau kita itu aja mau kan? Ayolah kenalin ini Bu Ara ya, yang kamu lihat orang jadi ini Kemudian di modul 2 itu ada 17 soal yang muncul. Nah, ini memahami tentang identifikasi, review, kebutuhan, dan penetapan barang jasa pada pengadaan barang dan jasa, itu jumlah soal muncul itu 2. Nah, ini tadi ya, memahami tentang identifikasi, review, kebutuhan, dan penetapan pada pengadaan barang jasa, itu 2 soal. Memahami tentang penyusunan spek dan kerangka acuan kerja pada pengadaan barang jasa. Nah, 3 soal itu. Memahami tentang penyusunan spesifikasi. Sudah tahu kan apa itu spek dan kerangka acuan pada pengadaan barang dan jasa. Kapan kita pakai AK? Di jenis apa dia kita pakai itu? AK. Jenis pengadaan apa? Ada yang Bapak Ibu tahu? KAK? Di KAK konsultan, itu di Pak. jenis digunakan, dibuat di jenis Konsultan. pengadaan apa? Pengadaan barang, ya? Pengadaan jasa. Kan begini, jenis pengadaan itu ada 4 kan? Ya. Nah, untuk penyusunan KAK digunakan untuk di mana ini? Apakah di barang atau pekerjaan konstruksi atau di konsultan atau di selainnya atau tempat-tempatnya pakai ini KAK ini? Tabe Pak Semuanya ya, Pak. Ibrahim sepertinya dipakai untuk Semuanya. semuanya Pak. Iya, semuanya ya, Pak ya. Berarti tempatnya pakai KAK ya? Iya Pak. Nah, kalau spesifikasi teknis, ini harus bisa dibedakan ini. Spesifikasi teknis yang bagaimana bentuknya, kerangka acuan kerja itu bagaimana bentuknya, supaya tidak salah nanti. Ini sebenarnya hal yang kecil yang sudah kita lakukan, tapi penempatannya yang salah. Ada yang tahu spesifikasi teknis? Untuk Ada di pengadaan modul barang itu. Pak. Kalau Ya? spesifikasi teknis itu pengadaan barang. Untuk pengadaan barang. Yang lain? Ini penting ini harus ditahu ini Pak. Kalau tidak ditahu, susah nanti menjawab soal. Nanti buka-buka modul ya, kita lihat modul. Jadi begini, untuk spesifikasi teknis itu digunakan untuk jenis pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dengan jasa lainnya. Untuk KAK hanya digunakan untuk pekerjaan konsultansi. Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, atau ada yang tidak paham kenapa hanya
kalau ada nggak yang bisa nanya kenapa KAK hanya di pekerjaan konsultan tidak digunakan untuk di barang pekerjaan Iya, Pak. Boleh konsultan? dijelaskan, Pak, kenapa, Pak? Iya, jadi spesifikasi teknis itu terdiri dari 4. Ada spesifikasi mutu. Nah, jadi judulnya itu sebenarnya yang kita buat sekarang itu, yang banyak dari perangkat daerah itu kan begini, KAK semuanya dibuat dalam bentuk KAK. Nah, tapi sebenarnya isinya KAK ini dengan spesifikasi teknis itu hampir sama. Itu hampir sama dia.